Kami dari kelompok 2 ERP PT Nusantara Karya Konstruksi ingin memulai bisnis proses dari PT Nusantara Karya Konstruksi. Sebelumnya di sini kami membuat skenario yaitu PT Geraha Sejahtera atau customer dari PT Nusantara Karya Konstruksi ingin melakukan pemesanan 250 sak semen Portland dan 440 batang besi beton. Nah, saat ini divisi inventory bernama Ahmad mengecek gudang. Stok tersebut betonnya itu kosong dan semen Portlandnya kosong. Maka siklus operasionalnya ini dimulai dari divisi purchase menerbitkan PO untuk melakukan pengadaan stok semen dari PT Indosemen guna mengisi kekosongan persediaan. Nah, lalu selanjutnya di sini aliran dokumen kemudian kembali ke divisi inventory di mana Ahmad mengeksekusi dokumen pengiriman barang keluar, mengemas material yang telah berstatus available, dan menerbitkan surat jalan resmi untuk mengirimkan seluruh pesanan ke proyek customer. Ditutup oleh divisi accounting yang bertugas menyelesaikan itu merekam lunas tagihan dari vendor, serta menerbitkan seragam konfirmasi pembayaran customer invoice di modul sales saat pembukuan menjaya dari PEP. Perkenalkan, nama saya Zalfa dari kelompok 2 ERP, berperan sebagai divisi purchase yaitu Siti dari PT Nusantara Karya Konstruksi. Di sini pertama saya masuk sebagai user purchase. Setelah itu kita nyalakan terlebih dahulu developer mode. Nah, lalu di sini kita ke modul purchase. Nah, langkah pertama itu kita membuat kita ke modul purchase, lalu kita klik new, dan setelah itu kita pilih kolom vendor. Nah, itu kita pilih PT Indosemen. Nah, setelah itu kita ke tab products. Nah, lalu di sini kita sudah memilih vendornya dan kita pilih produk sesuai dengan skenario yang tadi sudah kita baca. Nah, setelah itu kita send RFP. Lalu sini statusnya menjadi RFQ send. Nanti terdapat error, maka kita klik ini vendor locationnya sebagai vendor. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan membuat PO. Nah, jika sudah seperti ini, maka status menjadi purchase order.
Perkenalkan, saya Vania Jovita dari kelompok 2 IRP PT Nusantara Karya Konstruksi. Di sini saya berperan sebagai Ahmad dari Divisi Inventory PT Nusantara Karya Konstruksi. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai user Ahmad. Lalu, kita akan membaca skenario terlebih dahulu dari PT Nusantara Karya Konstruksi. Nah, di sini divisi inventory yang digerakkan oleh Ahmad langsung memproses dokumen penerimaan barang masuk atau good receipt dengan kode WHIN, melakukan verifikasi fisik dan melakukan validasi hingga status quantity on hand semen di dalam sistem resmi terisi. Setelah stok di gudang dinyatakan siap atau ready dari stok, divisi sales akan mengonfirmasi sales order dari pesanan custom. Langkah awal kita akan nyalakan developer mode terlebih dahulu. Nah, ini sudah aktif, lalu kita ke mode inventory. Nah, lalu di sini terdapat receipt. Kita lihat. Nah, referensinya sudah WHIN 001 dengan produk yaitu semen Portland 225 dan besi beton yaitu 440. Sebelumnya terjadi typo pada skenario yang seharusnya subsemennya itu 225. Jadi, pada sistem Odo di sini adalah 225. Lalu selanjutnya kita validate. Nah, di sini statusnya menjadi down. Malpan, nama saya Sabira Siva dari kelompok 2 IRP PT Nusantara Karya Konstruksi. Di sini, saya berperan sebagai sela dari divisi sales. Nah, langkah pertama kita membaca dahulu skenario PT Nusantara Karya Konstruksi. Nah, di sini, setelah divisi inventory membuat good receipt, nah lalu divisi sales dapat mengonfirmasi dokumen sales order atas pesanan dari customer. PT Sejahtera yaitu membutuhkan 225 sak semen Portland dan 440 batang besi beton D16 tanpa terhambatnya error validasi sistem dikarenakan kuantiti kita sudah memenuhi. Nah, pada angka ini kita udah aktifin developer mode terlebih dahulu, lalu kita ke mode sales, dan kita membuat quotation. Nah, di sini customer-nya itu adalah Geraha Sejahtera. Lalu kita bisa pilih expiration-nya, dan di sini payment terms-nya itu adalah 30 hari. Lalu untuk produknya kita masukkan semen Portland yaitu 225 unit, dan besi beton 440 unit. Nah, lalu selanjutnya kita send. Ini ada kesalahan. Nah, setelah itu kita send. Nah, lalu di sini kita bisa confirm. Nah, terdapat invalid operation. Lalu di sini tadi kita klik confirm, maka sales order statusnya berubah menjadi sales order. Lalu di sini kita bisa klik invoice, itu regular payment. Nah, ini kita akan perbaiki.
Nah, di sini kita sudah berhasil membuat draft invoice-nya. Lalu, kita akan kembali ke divisi accounting. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Firza dari kelompok 2 PT Nusantara Karya Konstruksi. Di sini saya berperan sebagai accounting pada PT Nusantara Karya Konstruksi. Dan pertama, kita nyalakan terlebih dahulu developer mode. Langkah selanjutnya kita ke mode accounting. Di sini saya sudah masuk sebagai user accounting. Lalu pada di sini ada modul sales. Kita klik. Nah, ini ada draft bill dari customer invoice. Lalu di sini kita klik confirm. Nah, di sini terdapat customer invoice-nya itu adalah INV 2026-001. Lalu di sini payment termsnya 30 days. Nah, di sini adalah sales order yang sudah dipesan oleh divisi sales. Nah, lalu di sini kita klik send. Bisa juga kita print, lalu kita klik pay. Nah, ini statusnya sudah menjadi in payment. Nah, di sini kita klik validate dulu untuk invoice-nya. Lalu kita klik satu invoice.
Kita klik pay, klik payment. Jika sudah seperti ini, maka statusnya sudah paid. Untuk tahap selanjutnya, kita ke vendor, so klik vendor bills. Nah, untuk di sini kita klik new. Nah, lalu klik vendor yang sudah kita pesan tadi dengan bill reference yang sesuai. Lalu di sini kita klik auto complete-nya. Nah, setelah itu sudah terbaca. Lalu kita klik confirm. Lalu kita klik pay. Nah, maka statusnya sudah menjadi in payment.
kami dari kelompok 2 IARPI, PT Nusantara Karya Konstruksi, yaitu kami ingin menginstal modul HR. Jadi di sini kami udah menginstal, lalu setelah itu kita bisa pergi ke modul employee. Di sini terdapat karyawan-karyawan yang ada pada PT Nusantara. Lalu di sini ada departemennya juga. Nah, untuk learningnya ini bisa kita isi atau training attendance juga bisa kita isi. Kita klik new. Ini bisa kita isi, lalu skills inventory-nya juga bisa. Nah, di sini ada onboarding, offboarding. Nah, di sini terdapat job position karena tadi kami baru menambahkan job position staff sales, maka ini baru ada satu. Nah, di sini ada contract template. Ya, kita bisa pilih name-nya. Nah, ini bisa kita pilih administration. Wage-nya itu kita bisa masukkan gajinya. Nah, ini bisa kita masukkan gajinya yaitu 5 juta. Lalu untuk kontrak type-nya ini bisa kita pilih. Apakah karyawan tersebut seperti intern, part-time, atau full-time? Di sini kita pilih full-time. Untuk schedule-nya ini bisa kita pilih standar 40 hour per week. Atau berapa kita bisa pilih. Nah, setelah itu kita save aja. Nah, di sini terdapat permanent employment types-nya. Terus bisa kita lihat lagi kontrak contracts. Nah, di sini sudah terdapat ya. Sebelumnya ya untuk mengonfigurasi mode HR ini adalah divisi HRD. Yaitu kalau untuk di kelompok kami, PT Nusantara Karya Konstruksi adalah saya sendiri yaitu Malbana Putra Handoko. Nah, untuk attendance-nya ini kita lihat dari absensi karyawan tersebut. Contohnya untuk sales ada terdapat jam masuknya dan jam keluarnya. Lalu di sini terdapat work hour-nya dan work extra hour atau lembur. Nah, di sini bisa kita settings juga. Overtime.
Nah, di sini terdapat rekrutmen. Ini bisa kita klik, ada to recruit, new applications, dan in progress. Lalu, di sini terdapat menu time off. Nah, untuk time off itu kita bisa pilih tanggal cuti, seperti sick time off, dan tanggalnya juga bisa kita atur.